Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak, kami dari SPG News ingin mewawancarai Bapak terkait kerjasama ini gitu. Bisa dimulai Pak. Yang pertama, ini kan BNN, yang pertama ini ya Pak, bisa diperkenalkan dulu. Oh iya, jadi saya AKBP Made Arjana, Kepala BNN Kabupaten Tuban ya. Saya latar belakang kepolisian, jadi dari Polri ya. Kemudian BNN berdiri di Tuban ini baru berapa ya, 3,5 tahun atau jalan 4 tahun ya. Diawali di bulan Maret 2018. Nah, ada pun tugas dan tanggung jawab gitu ya. Tupoksi kami salah satunya adalah di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat ya, dalam rangka meminimalisir peredaran gelap narkoba di wilayah Tuban. Kemudian ada juga tugasnya adalah rehabilitasi, penyembuhan, pengobatan bagi pecandu narkoba. Kemudian ada penegakan hukum. Penegakan hukum itu bagi kurir atau bandar narkoba itu harus dihukum. Semua pekerjaan kami itu dikoordinasikan, bersinergi dengan seluruh stakeholder dan komponen masyarakat yang ada di Kabupaten Tuban sesuai dengan visi misi kami ya, yang landasan normatif hukumnya adalah Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Misi kami itu sederhana sebenarnya. Jadi bersama-sama secara profesional ya, seluruh stakeholder untuk melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba atau yang dalam program kami disebut P4GN ya, dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang unggul sehingga bisa bersaing secara kompetitif gitu ya, baik di tingkat lokal, ya, nasional, regional, bahkan internasional. Karena kejahatan narkoba ini kejahatan extraordinary crime, luar biasa. Dan ini sudah dinyatakan darurat narkoba oleh Bapak Presiden, sehingga misi kita bersama-sama untuk melaksanakan perang ini, perang melawan narkoba ini. Salah satunya kegiatan kita adalah melalui pendekatan lunak, gitu ya, soft power. Soft power itu seperti tadi ini soft power ini. Upacara di sekolah kami kita menandatangani MOU atau perjanjian kerjasama gitu ya. Nanti bisa banyak kok di luar ruang, mungkin di sini bisa diperbanyak stiker stop narkoba atau himbauan. Tadi saya lihat banyak juga ya, ada salah satu di sana ada no drug misalnya di tempat-tempat strategis, sehingga adik-adik bisa membaca, oh ya jangan deh narkoba begitu, mengingatkan kita. Nyanyikan lagu Mas BNN Pak, mungkin bisa di sela-sela luang begitu bisa diputar. Iya, kami di jam pertama sama istirahat kita putar. Diputar itu ya. Ayo kita, itu ada penyemangat kita. Karena kalau bicara misalnya narkoba memang sangat luas ya. Dampaknya begitu luar biasa. Nggak bisa dihitung dengan uang kerugiannya. Nggak bisa dihitung. Pemerintah sebenarnya kualah nih. Sehingga ayolah kita mulai dari yang kecil, dari lingkup kecil, lingkup rumah, tangga kita, sekolah gitu ya. Kita gelorakan ini. Nah, harapan kita ya dengan berkurangnya penyalahguna itu ibarat hukum dagang ini Pak, sebelum narkoba yaitu ada penyuplai, ada pedagangnya, ada pengguna. Nah, kalau ini sembuh, semua tidak menggunakan, kan tidak laku. Arahnya begitu, bisa kita putus mata rantai. Nah, ini peran kita bersama semua ya, termasuk adik-adik. Jadi kan ini BNN melakukan kerjasama dengan SMP Negeri Tuban gitu ya. Dan itu tujuannya apa sih Pak? Apa karena sekarang untuk anak-anak yang masih di bawah 17 tahun juga rawan gitu? Iya begini, segala sesuatu atau apapun itu ya bentuknya, misalnya kerjasama atau tertulis, tidak tertulis, memang ada ingin goal yang kita capai kan begitu ya. Kemudian sasarannya memang bisa milenial atau lingkungan pendidikan, bisa lingkungan pemerintah gitu ya, kita juga lingkungan BUMN gitu ya, lingkungan swasta ya. Bisa juga dengan penggiat-penggiat anti narkoba gitu ya. Jadi sederhana sebenarnya, kita ingin bersinergi bersama-sama. Jadi tujuan untuk bekerja sama itu adalah dalam rangka ya goalnya itu satu, membangun jejaring gitu. Tadi saya singgung ya, jejaring itu apa ya, networking
Nah, networking khusus di bidang mempublish narkoba. Kami juga dengan komunitas radio dipublish di radio. Jadi tujuan membangun itu. Bayangkan saja dari sekian, tadi saya dengar setiap kali penerimaan itu jumlah siswa 700 orang. 700 sekali. 256 per jam. Total 760. Oh iya. Sekian banyak itu kalau katakanlah masing-masing di kesempatan-kesempatan di mana saja lah adik-adik mungkin lagi ngikuti pengajian, bicara sedikit misalnya narkoba, jangan narkoba, ayo kita bareng-bareng. Itu kali sekian dari berbagai wilayah. BNN anggotanya tadi Pak Kepala Sekolah hanya 29, 15 tenaga kontrak. Ya, polisinya ada 4 Pak, termasuk saya. Artinya apa? Sangat terbatas dengan luas wilayah Tuban ini. Jadi membangun networking itu penting, mungkin sekolah juga sama ya. Gitu. Nah yang kedua memberikan pemahaman, pengertian. Bukan berarti kami mengguru atau mengajar, bukan. Itu salah satu tugas tupoksi kami. Kalau udah paham, ngerti, berarti kan akan tahu bahwasanya ini baik buruknya seperti apa sih gitu. Udah paham, oh sabu-sabu membuat kita sakit, membuat kita ketagihan, nggak karuan-karuan kan. Dia harus mengerti dulu, memahami. Gitu, ya. Yang ketiga, untuk membangun komitmen gitu, mendorong, memberi spirit. Bahwasanya narkoba itu mesti kita dorong. Bukan tugas BNN saja. BNN memang leading sektor sesuai undang-undang ya, lembaga vertikal yang memang terdepan, tapi bekerja sama tadi ya. Itu jadi membangun komitmen itu penting banget, komitmen moral. Sehingga dari situ kita berharap timbul keikhlasan, karena ini kan tidak ada pengaruh apapun gitu ya. Misalnya kami sudah kerjasama dengan Diknas Kabupaten, Kemenak, Diknas Guru Tuban, kurikulum terintegrasi itu tidak ada pengaruh dengan nilai radek, tidak ada. Tapi yang jelas untuk mengingatkan kita semua di sela-sela mungkin pelajaran agama Bapak Ibu guru mungkin diselip sedikit masalah narkoba itu, jangan agama apapun pasti melarang narkoba. Ya, jadi ini penting membangun komitmen meskipun tadi kita tanda tangan hitam di atas putih itu untuk pengikat gitu. Jadi marilah bersama-sama ya, yang tujuan terakhir tentu ya kita berharap Tuban ini berkurang, bersih narkoba, bersih itu sih kalau secara umum ya. Ini Bang, kan sekarang masanya masa COVID. Ya, kalau misal dibandingkan sama yang masa dulu sebelum COVID itu banyak yang Ada peningkatan nggak Mas? Oh iya. Atau tidak? Kemarin kami mengadakan sejenis workshop Pak di Resto Kayu Manis Hotel. Jadi kami bekerjasama dengan salah satu anggota DPRD Komisi A Pak di bidang pemerintahan dan hukum itu yang konstituennya memang begini Guru Tuban Pak. Jadi kami dipercaya untuk mengadakan itu. Saya memfasilitasi Pak, saya mengundang tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas, penggiat anti narkoba, dari pendidikan juga ya. Itu semua kita undang Pak. Wartawan, penggiat anti narkoba, ormas. Nah, kemarin saya jelaskan sudah itu. Saya punya data, kita bekerjasama dengan Polres. Ternyata kalau saya bandingkan di 2020, 2021, memang meningkat Pak. Meningkat. Kejadian narkobanya itu meningkat. Yang rehabilitasi juga ada tambahannya Pak, gitu ya. Nah, ini fenomena apa? Tapi yang jelas, narkoba itu ibarat musuh clandestine juga dia, di bawah permukaan. Jadi yang kita ketahui memang yang sebagian kecil lah. Sebetulnya udah banyak sih yang ditangkap, yang rehabilitasi. Ibarat penyakit masyarakat Pak. Iya. Kan gitu ya, narkoba itu persis itu penyakit. Mana bisa zero kan nggak mungkin. Kita hanya bisa mengurangi dengan kerjasama kita semua. Jadi meningkat deh. Nah itu yang kami katakan tadi, lingkungan ya. Tuban ini luar biasa. Objek wisata juga soalnya. Iya. Meskipun banyak objek wisata religius ini nggak menjamin juga ya, gitu ya. Jadi ayo bentengi diri kita masing-masing. Meningkat deh. Kalau begitu rawan Pak. Di mana-mana aja bisa terjadi penyalahgunaan narkoba. Asal ada kesempatan oknum ya. Termasuk putra putri kita Pak. Makanya kami tadi bilang asal-asalnya kami siap tes. Tapi bukan berarti menjustis di sini banyak narkoba, bukan. Teladan, beri terapi pada semuanya. Jangan coba-coba. Suatu saat kalau coba-coba pas kita seluruh itu situ. Gitu.
mungkin ya pas sekolah-sekolah atau guru BK atau apa namanya ya, oh yang nakal-nakal, yang terlambat apa beli sampai 30 orang gitu. Iya, itu namanya fotografi, bukan mencari kesalahan tuh. Nanti akan kita bina kalau gitu. Lalu dia menyalahgunakan obat-obatan akan ketahuan. Gitu, ya. Jadi minta, ayo kita waspadalah, telitilah kita, cerdaslah kita, bijaklah kita. Apalagi teknologi seperti ini. Gitu ya. Ini sebelum di pertanyaan terakhir ya, saya mau tanya, kan di Indonesia juga kan pecandu narkoba itu sangat banyak ya Pak, ataupun yang pelaku atau nggak korban itu kan sama saja banyaknya gitu. Dan sebenarnya alasan mereka untuk mengonsumsi narkoba itu apa sih Pak? Kebanyakan gitu, karena kan banyak sekali. Gitu. Iya, pengguna ya. Iya, pengguna. Jadi begini, kita ada tugas rehabilitasi dari pengalaman itu ya. Yang pertama, banyak juga yang mengatakan bahasanya itu ajakan teman gitu ya. Tadi saya singgung juga. Kembali ke lingkungan tadi ya. Kayak yang kemarin PNS malah dari Bojonegoro Pak. Jadi dia diajak sama temannya gitu. Makanya hati-hati. Saya bilang di profilnya bagus apa ketemu orang di mana udah kadung saya bilang gitu. Udah kadung ketemu di darat ngajak ngopi ya Pak ya. Gitu ya. Jadi ajakan teman itu sangat ini juga pergaulan lah. Kembali ke lingkungan tadi. Kemudian yang kedua begitu yang faktor ekonomi tadi saya sering makan. Ya, selebriti kan terakhir itu Nia Ramadhani banyak lagi dan banyak pejabat birokrat banyak. Tapi yang miskin juga banyak Pak. Ada jalan pintas gitu. Jadi dia akhirnya udahlah jalan pintas. Apalagi pandemi gini ekonomi sulit, jangan sampai gitu ya Pak ya. Ya. Gitu. Nah, kemudian kalau yang lain-lain sih memang faktor sosial sih memang kondisi sosial kita itu sangat mempengaruhi juga ya. Makanya harus cerdas gitu apa ritual kita gitu ya, emosional kita. Jangan kita lantas karena sesuatu hal di rumah itu deh. Wah HP saya udah jadul nih, nggak di ini sama bapak ibu, udah mutong. Nah benar-benar gitu ya, jangan. Udah, kita harus bisa bijak di situ, cerdas lah di situ, gitu ya. Itu sih inti. Ini terakhir nih Pak, harapan Bapak untuk seluruh warga Tuban, terkhusus untuk siswa-siswi SMP Negeri Tuban ke depannya seperti apa Pak? Ya saya berharap adik-adik untuk bisa semangat ya. Tadi saya katakan pertama, tadi kita ayo implementasinya terutama silakan. Mungkin siaran, mungkin medsos sekarang sudah sangat banyak ya. Bikin apa konten-konten yang berbau narkoba kerjasama dengan kami ya, bisa di link tag IG kami apa maka kali tempo mungkin apa namanya humas apa nih ada humasnya OSIS jurnalistik ya. Jurnalistiknya SMP 3 boleh main ke kita dengan humas kami, nanti kita tag di situ ya. Ada buat konten apa TikTok apa kita udah jadul tapi kontennya konten war on drug perang lawan apa saja ya, kami siap itu. Dan itu salah satu komitmen, ini implementatif. Kami harap adik-adik itu implementasinya yang tadi bersama Bapak Ibu Guru untuk bisa mendukung perang melawan narkoba. Kita publish di medsos kita masing-masing, ya kan? Itu paling gampang sekarang kan? Ya viral cepat gitu. Ya nanti di lingkungan sekolah silakan saja lah, atau buat banner atau apa, kontennya apa, war on drug, apa narkoba no, prestasi oke atau apa itu di luar ruang. Nah tadi pas sekolah dia bilang ya mungkin perkumpulan OSIS, kegiatan apa, strategi populer, kita diselipkan selama narkoba. Undang kami gratis deh, nggak bayar kok. Ya, jadi ada staf saya yang mendampingi. Jadi harapan saya intinya, ayo bersama-sama kita perang narkoba. Itu saja Pak yang akan kami tanyakan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami. Terima kasih.